Terima kasih banyak. Halo Desi. Hai. Ih Desi, canggung-canggung. Iya, Dianya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Ketemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Terima kasih untuk kalian yang masih setia nontonin, yang masih setia nungguin dari kemarin nge-DM. Terima kasih banget. Kemarin emang kita sempat off karena pandemik 3 bulan kemarin ya. Jadi kita semua beristirahat dengan tenang dulu dan akhirnya sekarang udah mulai bisa ngegas lagi. Terima kasih Desi, salaman dulu dan pelukan. Nah, Desi ini narasumber kita hari ini guys. Boleh perkenalan dulu, mangga silakan Desi. halo, saya Desi Luciana. Saya di sini diundang Teh Indri nih untuk bercerita. Enggak nemenin aku. Oh, nemenin ya? Atau aku yang nemenin kamu? Kamu seleb Partner. Saling. Sok Desi, mangga silakan perkenalan aja ke teman-teman, ke sahabat yang bercerita. Kamu ceritain profil kamu, kegiatan kamu apa? Kegiatan sekarang sih traveling sih ya. Jadi kamu traveler. Menyibukkan waktu untuk berbagi, menikmati perjalanan ya. Asiknya Dia jalan-jalan perjalanan terus. ya. Nah jadi sahabat yang bercerita, kenapa kita ngundang Desi malam ini untuk berbagi pengalaman Desi. Jadi gini, boleh saya cerita sedikit ya. Jadi kalau misalnya kalian orang Sunda mungkin pernah dengar istilah lempeh yuni, mungkin ya. Ya guys, pernah dengar istilah lempeh yuni, yaitu apa sih lempeh yuni? Coba menurut kamu apa? Lumpuh Yuni itu apa ya? Kayak gampang Gampang apa ya? gampang apa? Nggak apa-apa, belakang aja nggak akan ada apa-apa. Gampang dideketin dengan Blues. blues sama Jadi hal-hal ya seperti itulah ya. badannya mungkin rentan untuk dimasuki sesuatu yang gaib gitu Agak ya. lemah mungkin ya. Enggak juga sih, enggak Enggak juga. semua lempeh yuni lemah sih, enggak. Jadi apa ya, badannya sangat cocok dijadikan sebagai media untuk lalu lintas penghuni-penghuni alam gaib, mungkin seperti itu ya nggak sih? Kalau nggak setuju boleh komen, nggak apa-apa, hujat aja nggak apa-apa. Kita menerima hujatan. Apa silakan komen aja kalau kalian misalnya kita ada yang salah atau kalian punya beda versi tentang apa ya pemahaman kalian boleh komen aja, nggak apa-apa. Nah jadi Desi itu adalah seorang indigo ya. Seorang indigo yang memang dia dari kecil punya pengalaman bisa melihat alam sebelah yang dimana tuh benar-benar jelas banget yang kayak kamu tuh kayak manusia gitu loh, kayak lalu lintasnya tuh benar-benar yang jelas banget dan tiba-tiba suka nggak sadar terus tiba-tiba pingsan dan itu udah masuk dan dia nggak sadar terus tiba-tiba ada di atas pohon ya Desi ya. Di apa sih namanya? Disimpan Diambil sukmanya kali ya. Ya, Terus mungkin diambil sukma, disimpan di suatu tempat dan kadang untuk pulang tuh kayak bingung gitu. Aduh, gimana nih mau pulang tapi gak bisa apa-apa. Kadang mau pulang sendiri bingung harus kayak gimana. Kemana gitu? Iya, kemana? Kamu nggak tahu ada di Nggak mana. tahu, iya tiba-tiba ada di pohon lah. Tiba-tiba ada di suatu tempat yang benar-benar gelap dan kayak ngerasa dipasung, diikat segala macam sampai akhirnya kayak takut tapi nggak bisa apa-apa juga gitu loh teh. Di sisi lain badan kamu tuh lagi dimasukin sama mereka-mereka dari Ya. alam gaib gitu ya. Gitu. Boleh deh kamu ceritain dari pertama kali, kan kita semua nggak pada tahu nih gitu ya. Barangkali nanti teman-teman yang penasaran juga indigo tuh kayak gimana sih, yang mungkin indigo tuh apa ya, kita sendiri pun punya banyak versi ya. Indigo tuh ada yang bilang begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi apapun itu versinya, depends on person. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda dan itu kita nggak bisa mukul rata. Indigo tuh seperti ini. Nah makanya di sini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman di dunia indigo seperti apa supaya kalian semua bisa mendengarkan ceritanya dan menyimpulkan gitu. Jadi pertama kali aku bisa ngeliat itu ya Tendri, itu tuh waktu SD, pertama SD. Awalnya sih kayak lagi main kan biasa. Nah tiba-tiba tuh ngeliat
kayak makhluk gak tahu apa yang awalnya besar banget tiba-tiba kecil dan dia masuk ke tong sampah tong sampah gitu. Dia tiba-tiba masuk dan di situ kan kayak masih kecil juga gitu, ini apa gitu kan bertanya-tanya. Kayaknya kelas 1-an deh. Oh, masih baru banget. Nah, awal dari situ langsung deh sering banget gitu, kayak di pohon, terus kayak Maksudnya sering kemasukan gitu? sering lihat. Oh, sering lihat? Sering lihat kayak itu di pohon tuh ada apa, terus kayak misalkan lagi ngelewat nih ya ke jalan-jalan ada tower gitu, kayak ada yang namplok gitu. Terus waktu itu pernah di rumah nenek juga sama kayak gitu. Jadi posisinya ini rumah, seberang sana tuh ada pohon gede, terus ada towernya. Tiba-tiba ada yang nemplok gitu, putih, rambutnya panjang banget. Tapi dia tuh kayak dari jarak jauh ngeliatin gitu loh, kayak Tahu ngeliat. bahwa kamu ngeliat? Iya, kayaknya kayak gitu ya. Kayak tatapannya tuh tajam banget, kayak hah, kok bisa kayak lihat gitu ya, sejauh itu tuh jelas banget dia nyorotnya tuh ke aku gitu kan. Langsung aku pergi kan karena takut, terus aku langsung panggil nenek kan, itu ngelihat nggak itu Bu, ada itu mana, nggak ada, padahal itu posisinya siang-siang loh, siang-siang bisa sejelas itu gitu ya. Kayak dari situ mulailah terus kayak banyak banget sih yang ngegangguin gitu. Berarti pada saat itu orang tua kamu sendiri belum tahu bahwa kamu punya indera keenam yang terbuka gitu? Pas bilang sih Mata batin? tahu pas, soalnya itu kayak turunan gitu ya Teh. Dari sebelumnya. keluarga juga. kakek dari mama. Tapi kalau untuk papa kan kurang percaya, jadi aku tuh kayak sering kayak apa sih kamu kayak gitu kan sama papa. Kalau misalkan sama mama sih ya mama percaya aja gitu kan, aku gitu ya, maksudnya berhubungan dengan mereka kayak gitu. Terus pada saat itu kamu pernah nggak langsung, maksudnya langsung masuk atau gimana, maksudnya pertama kali? Kalau kecil tuh kayaknya enggak sih, masih belum tapi kemasukan? Belum, tapi kayak ngerasa tiap udah kayak gitu tuh takut. Terus kalau misalnya badannya udah nggak kuat banget tuh langsung sakit, tiba-tiba sering banget aku tiba-tiba sakit, tapi tanpa, kalau ke medis gitu ya, medis tuh nggak kenapa-napa gitu. Ada nggak yang mengedukasi kamu misalnya tentang itu tuh makhluknya begini gini, ini namanya jin gitu kan, ini tuh makhluknya anu gitu. Ada nggak yang mengedukasi kamu, nggak usah takut, kamu baca ini, kamu begini? Ada nggak yang ngasih tahu seperti itu dari keluarga? Dari mama sih, mama kamu. Ya udah, baca doa aja yang banyak, kayak jangan takut karena manusia kan lebih sempurna ya, kayak gitu aja sih, tapi nggak dijelasin itu tuh apa gimana kayak gitu, enggak. Terus kamu durasi waktunya tuh kamu diganggunya tuh sering apa hampir setiap hari? Sering banget, tiap hari, hampir setiap hari. Tapi kamu di sekolah nggak masalah kan? Nah itu di sekolah tuh aku tuh kayak susah fokus gitu loh, karena mungkin aku belum bisa kontrol diri ya. Pada saat itu kan masih kecil kan, jadi kayak sering banget lah dibuat jadi pusing, apalagi kalau misalnya mau ujian atau apa tuh sering banget dibuat kayak nggak fokus aja. Nggak fokusnya gimana? Apa karena kamu melihat sosok yang lain, misalnya yang katakanlah itu di kolong meja atau Iya. nggak fokusnya tuh karena kamu lihat mereka gitu? Iya, lihat mereka, karena jadi kan pada saat itu masih kecil ya, jadi kayak udah takut duluan gitu loh. Jadi mau belajar mau apa tuh kayak ampun, kenapa sih ada mereka gitu, kenapa sih kayak ini kenapa gitu, banyak banget aku tuh dikelilingin mereka yang emang buat aku tuh nggak fokus kayak gitu. Mereka menampakkan wujud mereka ke kamu dalam wujud yang bagus atau Kebanyakan kadang ada yang jelek. kecelakaan misalnya, atau Ya ada yang kecelakaan, ada yang animals gitu? ada, terus yang buntung lah, Buaya? kepala buntung. Oh, kepala buntung. Terus kayak nenek semuanya banyak banget. Terus udah gitu kamu waktu pas di sekolah kan pasti kamu berinteraksi, maksudnya sosial dengan teman-teman kamu dong. Iya. Gitu. Pernah nggak mereka tuh ada yang kayak
apa sih ke kamu gitu, atau mungkin malah penasaran atau malah mendukung atau gimana? Sering banget Gimana? itu. Kalau misalnya aku udah kayak, kalau misalnya aku cerita nih ya, misalnya aku tuh gini loh, apa sih suka ngada-ngada gitu, apa sih kayak mana, sampai aku pernah di titik guru aku loh yang kayak gitu, ketika percaya lagi sama belajar terus aku langsung, ya maksudnya ada yang ganggu dan gak fokus kan, maksudnya gimana ya, ya guru aku udah tahu sih sebenarnya, cuma pas ketika itu emang gak fokus banget kan. Nah langsung guru aku nyamperin tuh, Desila katanya, mana coba buktiin ke ibu, liatin ke ibu, mana wujudnya, mana ibu pengen lihat yang kayak apa sih yang kamu lihat, katanya. Kan gak bisa ya, maksudnya aku tuh gak bisa buktiin secara langsung gitu, tapi itu yang aku rasa, itu yang aku alamin gitu kan. Jadi gak semua orang juga bisa kan melihat itu. Jadi ya udah aku cuma bisa diam kayak, kenapa sih aku kayak gini gitu, kenapa sih aku pengen normal gitu. Kamu ngerasa beda dari orang lain gitu? Iya, pernah ngerasa kayak gitu. Nah, kamu karena kamu bersosial sama teman-teman kamu tahu kamu gimana apa segala macam, mungkin indigo, mungkin ada juga dari teman-teman kamu tuh yang udah pada sadar bahwa kamu tuh indigo ya. Ada nggak dari mereka yang mencibir atau mungkin ngejauhin kamu atau gimana gara-gara kamu dianggap tidak normal, beda dengan yang lain? Ada sih, ada yang dia gak percaya, ada yang dia mencibir, ada yang dia malah jadi apa ya, ngebercandain, malah ada juga yang support gitu, ya udah gitu kan. Ya namanya juga apa ya, indigo tuh apa ya, gimana ya, ya kayak gitulah pokoknya. Mereka ada yang bisa welcome, ada yang enggak, ya udah, emang nggak semua orang ngerti kan ya. Masa aku harus memaksakan, ya kamu harus ngerti loh, ini diri aku tuh indigo tuh seperti ini, gini kan nggak bisa. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak ngerasa stres kan, maksudnya gara-gara ada yang ngebully atau lain-lain? Pernah nggak kamu ada di titik yang benar-benar aku capek, aku ngerasa nggak normal, aku pengen sama kayak yang lain? Pernah banget, ketika aku ngerasa capek banget dengan semua ini gitu ya, kayak kok aku beda sih, kok aku nggak kayak orang-orang ya, kok aku ngerasa diri aku capek sendiri ya, kok aku teman-temannya yang kayak gitu ya, sementara kayaknya ngelihat orang hidupnya enak-enak aja gitu, kayaknya ngelihat orang hidupnya santai-santai aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Kamu pernah nggak membuka gerbang ke apa ya, makhluk-makhluk gaib yang kamu lihat? Pernah nggak membuka gerbang pertemanan gitu? Maksudnya kamu kayak yang, oh ya ada yang suka ngikut sama aku, ini aku bisa komunikasi sama dia gitu, atau aku bisa jadi teman dia, ada nggak? Nah, karena pada saat itu aku ngerasa kayak teman-teman aku nggak care gitu ya, maksudnya ya kayaknya jenuh main sama manusia. Iya. Kayak kok manusia gini ya, kayak aku mending temenan sama mereka gitu kan deh. Kayak mereka tuh kayak yang emang bener ada gitu untuk aku gitu ya, ketika aku tuh orangnya susah untuk cerita sama orangnya kan, soalnya kayak ngerasa nggak satu frekuensi gitu aku sama mereka, kadang aku kayak gitu. Terus ya aku ceritalah sama teman-teman terdekatku kayak gitu. Kadang Sosoknya apa tuh? Sosoknya perempuan cantik banget, dia korban kecelakaan, Teenager, dan ngeliatin mukanya yang cantik sama kamu gitu ya. Tapi dia pun ngeliatin muka aslinya dia seperti apa ketika dia tuh udah kecelakaan. kamu nggak takut? Nggak sih, Kaget mungkin awalnya? mungkin ya awalnya kaget pas ketika ngeliat, oh kok cantik banget ya gitu. Pas udah, kamu mau tahu nggak aslinya aku seperti apa, kata dia gitu kan. Oh ya udah deh, tapi kamu jangan jadi jauhin aku ya, katanya. Ya enggak, maksudnya Hospitality-nya bagus banget ya. iya bener, emang bener kayak ya enggak akan lah, maksudnya ini asli aku seperti ini. Wow, 180% beda banget gitu. Jadi kayak terus aku tanyakan, kamu kenapa? Dia korban kecelakaan kereta, dan aku kenal dia di kereta. Oh, iya. Jadi
Jadi mungkin dia tahu. Desi rumahnya di Ranca Ekek. Iya, aku rumahnya di Ranca Ekek dan kehidupan aku di kereta. Dia apa ya? Dia tahu aku kali ya. Mungkin aku bisa Pasti berkomunikasi ketahuan. dengan mereka. Jadi dia posisinya emang aku di situ tuh sendiri dan emang aku tuh kayak kalau udah di kereta udah diem gitu. Kayaknya kayak banyak temen gimana gitu ya, udah diem. Ketika diem ya dia datangin aku terus cerita-cerita, maksudnya ya gimana sih kayak kita sama So manusia fun ya, gitu. maksudnya ya. Iya kayak oh ya gitu, terus aku tanya-tanya dia kenapa, terus langsung dia ceritain dia kenapanya. Oh, udah terus jadi kalau aku mau ada sesuatu tuh ya aku panggil dia gitu. Jika aku berkeluh kesah tuh aku sama dia gitu teh. Pernah nggak minta contekin dong ke temannya gitu? Pernah nggak? Ketahuan kan? Gurunya Desi nonton deh. Bener tahu aku tuh kalau gini udah ujian ya, aku ujian. Tek, aduh gimana ya ngisinya, gimana ya, gak bisa nih, tenang aku bantuin ya dia. Bisa sampai kayak gitu. Bisa. Sampai Karena- sekarang. Jadi menurut aku sosok mereka tuh ya sama sih seperti manusia, ada yang baik dan ada yang ya bukan jahat, Mengganggu. ya mengganggu. Jahat sih, jahat atau gimana ya? Relatif. Kalau Ya, jahat relatif mungkin sih. bagi mereka-mereka yang bekerja sama dengan manusia-manusia yang Yang jahat. manusia-manusia yang menghalalkan segala cara untuk apa ya, seperti contohnya santet dan lain-lain lah. Iya. Bagi mereka-mereka yang bekerja sama gitu. Aku sih kalau misalnya pada saat kita lagi jenuh ya, misalnya temenan sama manusia atau gimana, terus tiba-tiba ada makhluk dari alam sebelah gitu kan yang nemenin, baik, hospitality-nya baik, dan dia loyal, setia dan lain-lain. Siapa sih maksudnya yang nggak senang, siapa sih maksudnya? Karena kan sebenarnya dunia lain bukan buat kita musuhin ya, maksudnya Iya. kan kita masih sama-sama makhluk Gusti Allah gitu. Iya. Cuman gimana ya? Kadang-kadang yang alam sono mungkin ya banyak yang ngeganggu, tapi kan nggak semuanya gitu ya, benar Iya, nggak sih? benar, Maksudnya benar. nggak semuanya seperti itu, dan nggak semua jin ada jin nih terus tiba-tiba kita harus musuhin gitu ya, enggak lah. Nah makanya sekarang aku pengen tanya sama Desi nih, pengalaman kamu sama si siapa, dia punya nama nggak? Dia nggak nyebutin nama. Ya barangkali kita bisa kirim Al-Fatihah gitu ya. Iya, nggak tahu. Lady apa, teenager gitu, umur berapaan sekitar? Dia tuh kecelakaan ya. Umur berapa dia? Umur 8 tahunan lah. Oh jadi masih kecil. Kecil Oh bukan remaja gitu. kan. Masih umur 8-9 tahunan lah. I see. Kecelakaan. Terus kamu masih kontak sama dia, maksudnya masih temenan atau gimana? Wah, dia tuh sedih dong. Sedih. Dia waktu aku udah mau kuliah kali ya, dia tiba-tiba hilang, dia tiba-tiba nggak ada. Dan ketika aku panggil pun kayak dia tuh nggak ada gitu, kayak aku tuh ngerasa sedih nih teh. Kayak ngerasa kehilangan banget gitu loh teh, kayak aku tuh kehilangan sahabat gitu loh teh, kayak Biasa ada terus sama kamu? biasa misalnya kalau misalnya aku pergi dia ada gitu, terus kalau misalkan pulang dia nanyain gimana kayak gitu, gimana harinya gimana gitu, kayak pas dia nggak ada tuh kayak aku nyari kayak bener teh, aku nyari orang gitu, kayak kamu kemana sih kok nggak ada, sampai orang-orang lihat kayak ini orang kenapa kali ya, sampai kayak gitu, kayak Tapi kamu merasa aman nggak kalau ada dia? aman sih, karena yang negatifnya tuh kayak dia tuh ngejagain aku dari yang negatif gitu loh. Jadi dia ngasih tahu aku ketika emang ada yang negatif gitu, ketika ada yang mau apa ya ngeganggu gitu tuh dia tuh kayak ngasih tahu gitu. Dan tiba-tiba hilang aja. Hilangnya tuh gimana? Gak ada, dia tiba-tiba nggak ada, aku nggak ngerti kenapa, tapi dia tiba-tiba nggak ada gitu. Sebelumnya pernah ada kata perpisahan atau? Kayaknya dia sedih, kayak apa ya, hilang tanpa kata pisah tuh lebih sedih kali ya. Barangkali kita lagi ngobrolin kayak gini nanti dia datang gitu. Iya, aku Kamu senang nggak kalau dia datang? seneng banget. Sedih. Ini nggak apa-apa, di ini aja. Ini tisuin. Abis kebayang ya, maksudnya kita punya sahabat, bukan sahabat ya, kayak adik mungkin ya. Ya, adik. Tapi dari tapi kayak apa ya,
kayak deket banget gitu, kayak aku ngerasa nyaman gitu sama dia, kayak apa ya, aku nggak dapetin dari manusia tuh aku dapetin dari dia gitu. Gimana ya, Apa yang selama ini dia lakukan sampai dia tuh kalian tuh baik, sangat menyayangi? baik banget gitu. Kayak dia nanyain hari-hari aku gimana ketika orang lain nggak ada gitu, ketika manusia lain nggak nanyain aku apa sih yang kamu alamin hari ini, apa sih yang kamu rasain hari ini, tuh nggak ada gitu. Jadi kayak aku ngeluarin keluh kesah tuh sama dia gitu. Gimana ya? Orang lain pernah nggak ngeliat kamu ngomong sendiri gitu? Nggak, karena kalau misalnya aku interaksi sama mereka ya aku diem, aku nggak pernah nunjukin kalau aku tuh lagi ngomong gitu. Kalau apa ya aku diam sendiri gitu, ya aku tuh diem kayak orang emang bener-bener diem gitu, kayak gak ngelakuin apa-apa, tapi aku tuh interaksi gitu kayak gitu. Sedih jadinya. Barangkali mudah-mudahan dia datang gitu ya. Dan kalaupun memang dia sudah menyeberang ke alam yang seharusnya dia tempatnya di sana, ya sudah, kita doakan Tapi dia saja. pernah sih bilang kayak aku tuh belum waktunya, katanya kayak ya aku masih kayak gini tuh karena aku belum waktunya gitu. Belum waktunya naik. Iya, aku nggak ngerti sih, mungkin dia hilang dia Sekarang sudah udah pulang. waktunya, iya, tapi kayak ya ngerasa kehilangan aja gitu. Buat teman-teman yang nonton, karena kita juga nggak tahu namanya ya, panggillah dia mungkin si Neng, si cantik, si cantik. Panggil dia si cantik aja. Kita Iya, si ya Tuhan tahulah, kita ngedoain dia gitu ya. Sebut saja si cantik namanya. Tolong kirim Al-Fatihah bagi yang muslim gitu, buat yang teman-teman sahabat yang bercerita. Kalau nonton, kalian tolong kirim doa aja. Mudah-mudahan emang dia tenang di alam sana ya. Amin. Yes. Dan Desi mungkin mau nemuin teman lagi gitu. Sekarang soalnya katanya udah ditutup ya mata batinnya ya, seperti Ditutup sih, tapi masih suka ada kayak, jadi dia ngeliat tapi kerasa sekarang, lebih kerasa sih kalau sekarang. Kalau misalkan dari perjalanan di hotel-hotel sebenarnya, ketika aku stay gitu, ketika aku mau istirahat tuh ya ada aja gitu. makhluknya apa biasanya? Eh,